dari Jalan Mongisi 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Dalam alunan nada ceria, kami tak berbeda. Kembali tim Cimat punya cerita. Inilah fakta mengerikan makam gantung di Blitar. Letak makam gantung ini berada tepat di Jalan Melati nomor 43 Kota Blitar, Jawa Timur. Makam ini adalah milik seorang figur sufi yang familiar mempunyai ilmu aji pancasona, yaitu Patih Joyo Digdo. Ia adalah kerabat dekat Pangeran Diponegoro dan merupakan keturunan darah biru Mataram. Pada zamannya banyak orang yang percaya jika ajian pancasona yang dimiliki olehnya dapat membuatnya hidup kembali seandainya jasadnya menyentuh tanah. Nah, oleh karena itu ketika ia wafat pada 11 Maret 1905, makamnya dibangun di atas lantai pondasi setinggi 50 cm sehingga tak menyentuh tanah langsung. Jasadnya dimasukkan ke dalam peti besi dan disangga 4 tiang yang terbuat dari besi juga. Ternyata makam gantung ini berada di rumah Joyo Digdo yang sekarang sudah tidak ditempati lagi. Rumah ini hanya dijaga oleh pemandu yang menjelaskan tentang makam kepada para pengunjung. Di dalam rumah ada barang-barang kuno dan juga silsilah dari Patih Joyo Digdo. Salah satu yang tak asing adalah Raden Ajeng Kartini. Berbicara mengenai makam tersebut, letaknya tepat di belakang rumah. Area pagar yang selalu ditembok. Apakah benar tergantung? Jawabannya tidak. Makam ini memang mencolok dari yang lain. Istilah gantung di sini mengacu pada baju perang barang pribadi Patih Joyo Digdo yang tersimpan di bagian atap makam yang terbuat dari marmer. Makam ini berada di dalam tanah, hanya jenazahnya memang tidak bersentuhan dengan tanah alias dalam peti besi. Mitos tentang penjaga makam gantung yaitu Patih Joyo Digdo adalah orang sakti pada zamannya. Maka makamnya ini adalah salah satu tempat yang dikeramatkan. Usut punya usut. Di luar pagar sebelum masuk ada 2 ekor macan penjaga. Salah satu pengunjung juga pernah melihat ular besar yang menghalangi jalan sehingga para peziarah tak bisa masuk. Ngerinya lagi, dengan ilmu aji pancasona yang dikuasai oleh Patih Joyo Digdo, tidak sembarang orang yang bisa menguasainya.
Menurut cerita juru kunci makam gantung, Patih Joyodigdo adalah salah satu atau satu-satunya orang yang menguasai ilmu tersebut pada masanya. Bisa hidup lagi saat menyentuh tanah, sang pemilik ilmu harus melakukan tirakat berupa topo ngalong, bertapa selama 40 hari 40 malam tanpa santap dan minum dalam suasana bergantung di pohon dengan kepala di bawah. Tempat berguru juga bukan manusia saja, tetapi juga ada dari dunia lain. Patih Joyodigdo sendiri beberapa kali hidup kembali setelah dieksekusi oleh Belanda selama pertempuran tahun 1825-1830. Berikut penelusuran tim Jimat saat memasuki makam Patih Joyodigdo bersama saya, Ki Banu Asmoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya berada di Blitar. Ini saya berada di kediaman Patih Blitar, atau ini bisa dikatakan nanti penjelasannya bersama Ibu Juru Kunci. Ini adalah rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini saya bersama Ibu Ramiati, Ibu ya. Ibu di sini selaku apa, Ibu? Penjaga. Penjaga. Ini bisa dikatakan rumah siapa, Ibu ini? Rumah Eyang Patih Joyodigdo. Rumah Eyang Patih Joyodigdo. Siapakah beliau? Beliau Patih Blitar ketiga. Patih Blitar ketiga. Ini kediaman beliau. Asli belum pernah dibugar? Belum Belum cuma pernah. lantainya aja. Cuma lantainya aja dibugar. Ini untuk kursi-kursinya, Bu. Kursi-kursinya ini apakah? Ya, sebagian nih dari keluarga, kadang punya Eyang hanya tempat tidur 2, meja marmer 2, dengan ini kursi yang ada ukiran. Ya. Pusaka ini, Bu. Pusaka ini milik beliau. Kagunganipun Eyang nggih. Bisa jenengan jelaske naminipun? Wah, niku kadusnya tertutup. Oh, tertutup. Nggih, niki kagungane beliau nggih. Nah, saya coba lihat foto-foto dari beliau. Ini beliau-beliaunya. Putra-putra ya. Ini bisa Anda lihat. Nomor 1 sampai nomor 2. Saya coba berada di dalam kamar, bisa Ibu ya? Ini kamarnya. Ini Bu lampunya ya. Mana Bu lampunya? Itu lampu jebol. Oh, niki Pak. Ya, saya coba masuk ke kamar beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamar beliaunya? Kamarnya beliau gitu. Ini kamarnya siapa? Kamar tamu. Oh, ini kamar untuk kamar tamu. Iya, ini untuk kamar tamu. Yaitu foto beliau Bapak Presiden kita, Bung Karno. Ini untuk kamar tamu. Ya, akan saya coba untuk kamar beliaunya sendiri, Ibu. Monggo. Kita akan coba menuju kamar beliau sendiri. Eyang Joyodigdo. Yang Patih Joyodigdo. Eyang Joyodigdo. Ya, kita coba masuk ya. Assalamualaikum. Eyang Joyodigdo. Nah, ini kamar asli beliau, Ibu ya. Asli kamar Eyang. Kamar Eyang beliau. Ini untuk ranjangnya juga masih asli. Punya Eyang nggih. Punya Eyang ini. Nggih, niki kagun Eyang kalih. Ranjangnya kalih, meja marmer kalih sebelah kawau, kali niki genuk. Genuknya nggih asli nggih. Nggih. Dari meja panjang belakang wau. Para jimater-jimater melihat mungkin aura-auranya ini kental sekali ya. Ini bisa dilihat. Ini napa Bu niki teng? Niku kagone lari-lari mawon. Oh, ngaten. Iki genukipun nggih. Asli zaman riyin. Nggih. Asli niki. Kalih setunggal pecah. Oh, setunggal pecah. Nggih, gak ngerti alit. Ya, ini kita lihat dalamnya. Sayang sekali lampu saya berada di luar, tidak saya bawa tadi. Mohon maaf ya, tidak bisa lihat. Ini kamar beliau yang Joyodigdo. Nggih. Ya, ini asli. Nggih. Nah, ini. Oke, mungkin ada kamar lain, Bu? Kamar lain, kamar putra-putra. Oh, ngaten, nggih. Baik, ini kita keluar dulu. Ini memang kita tahu ini juga ruang makan untuk dalamnya, Ibu ya. Nggih. Ini foto-fotonya dari beliau.
fotonya beliau. Ini kita lihat. Ini kamar sebelah mriki sampun Pak nggih. Sampun. Ini dari kita lihat foto-fotonya. Aura-auranya sangat luar biasa walaupun ini kediaman beliau. Ya. Sebagai ahli supranatural pasti tahu ya dan bisa merasakan dan melihat. Baik, ini kediaman dari beliau yang Joyodigdo merupakan Patih Blitar yang ketiga, gitu ya. Nah, kita akan coba menuju ke makam beliau yang bisa dikatakan adalah makam gantung, Ibu ya. Ya, kita akan mencoba untuk menuju ke makam gantung, melihat secara langsung makamnya beliau, yaitu yang Joyodigdo. Ikuti perjalanan kita untuk menuju ke makam, ya. Ini area luar makam. Area luar makam ini. Niki kali Bapak sinten, Pak? Pak Lasiman. Pak Lasiman. Garwanipun Ibu Ramiati. Sumiati ya. Ramiati. Ramiati ya, iya. Pak Lasiman. Oh, Kediri. Nggih. Kula cobi ngrika, Pak nggih. Nggih. Kita menuju ke makam beliau yang Joyodigdo. Ya. Sapa gawe iki? Ini ingon-ingone Mbah Ramiati. Wah, sudah menyapa saya. Selamat datang, gitu ya. Kita menuju ke makam dari beliau yang Joyodigdo. Kurang lebih jaraknya 100-an meter. 100 meter. Iya. Ya. Kaget. Bisa penjawi tapi. Boten muat lebet. Sing boten muat gerbangi. Angin, Pak. Kecaman kotor begini pada sapu nyian. Niku sing nyapu kali bapak nggih. Kang nyapu enggak nggih ngero dalem tapi kang nyapu lari-lari yang kena lari. Boten mampu Pak suwo. Nah, kita menyembahnya. Ya, untuk kerabat istana Jimatres, kita sudah masuk di area makam yang Joyodigdo. Ini sudah dibuka pintunya oleh Ibu Ramiati selaku penunggu atau penjaga makam. Nah, kita masuk ya. Assalamualaikum ya. Ini juga ada beberapa makam tua Ibu ya. Nggih. Makam sendiri beliau mana Ibu? Ini kok yang keramikan. Oh, datang riko. Ingkang wonten pageripun. Penje. Nah, ini penjenengan yang Joyodigdo. kalau ini makam siapa Ibu yang Ini dua? putrane yang Ibu nomor kalih dari keturunan istri nomor 2. Nggih. Ini kita masuk di makamnya Eyang Joyodigdo, Patih ketiga Blitar. Ya. Ini bisa juga dikatakan terkenalnya adalah makam gantung. Ya. Ibu Ramiati bisa sebelum saya nanti berziarah bisa menjelaskan kenapa kok diwastani atau dikenal dengan makam gantung Ibu? Nggih, saged mangke. Nggih kala sama matur sekedhik. Nggih. Kalih humor. Assalamualaikum. Monggo Pak. Ya. Sesudah Mohon sewu. Ini makom dari beliau. Eyang Joyodigdo. Ini Assalamualaikum. Sebelum saya berziarah, saya coba tanya-tanya dulu sama Ibu Ramiati, izin dulu kepada beliau yang Joyodigdo. Ini tujuan saya adalah untuk mempublikasikan supaya masyarakat Indonesia itu lebih tahu sejarah sebetulnya itu bagaimana,
biar mereka tidak lupa dengan para leluhur kita ya. Ora lali marang leluhur kita, ora lali marang budaya kita nggih ingkang sampun dipunuri-uri dening para leluhur-leluhur kita. Kula sampun sareng paling panjenenganipun Ibu Ramiati ya, saat ini sudah bersama saya. Ya, ini beliau Ibu Ramiati. Bu, ini makomnya yang Joyodigdo. Kok saged diwastani atau dikenal dengan makom gantung itu ceritanya pripun, Bu? Dadospun kang wastani makom gantung kalau wau masyarakat Timawon. Awit terkenal piyambakipun kan niki mireng yang kagungan ilmu Pancasona. Nah, ilmu Pancasona niku wami sedo nek mboten dipisah. Mboten saged nyentuh tanah, mboten saged dimakami. Nggih. Terus enake direm makam gantung lae ngoten. Jadi makam tetep ngandhap. Untung kalau yang sedo itu susah disarekne karena ilmunya. Nah, keluarga wonten ngakemutan yang kagungan guru. Gurune niku yang juga sing makame teng Gunung Kawi. Gunung Kawi, nggih. Nah, niku dirawaken kalau semanten untung tasik sugeng yang setorien jenengan sugeng. Oh, ngaten. Ngaten dirawaken jatuh nyampurnaken kawontenan eyang. Pramila dibundut ilmune disalep penginggil kempal kaya kemakamane eyang. Saged disarekake teng ngandhap. Oh, ngaten. Nggih. Pramila yang makam tetep ngandhap. Nggih. Mboten penginggil. Nggih. Itulah penjelasan dari Bu Ramiati karena beliau yang Joyodigdo ini bisa dikatakan adalah orang yang punya kelinuan, orang punya kelebihan, orang sakti mandraguna, jiwa raganya, batin, olah batinnya itu luar biasa. Patut kita tiru, yaitu apa yang sudah yaitu apa yang dilakukan oleh Patih Joyodigdo atau yang Joyodigdo. Karena apa? Beliau sebagai juga murid dari yang juga merupakan Pangeran Diponegoro, yang murid dari Pangeran Diponegoro ikut andil untuk yaitu memerdekakan Indonesia. Jadi beliau juga jasa-jasanya luar biasa, duweni ilmu Pancasona. Nggih. Terus niku nek umpami tiyang jaman sakniki niku dipun sedani, dipun percaya umpama diutus tangannya itu akan kembali lagi kalau menyentuh tanah, seperti itu. Sehingga beliaunya ini karena tidak bisa dimakamkan, andai kata walaupun terputus tidak menyentuh tanah itu tidak akan bisa dimakamkan gitu. Jadi karena gurunya yang juga itu memberikan nasihat masih ada supaya dimakamkan dengan agemanipun, utawi semua barangnya ditaruh di atas gitu ya. Jadi beliaunya dimakamkan di bawah, untuk yang atas itu adalah agemanipun. Napa mawon Bu agemanipun? Ingkang dateng inggil niku. Kebesaran, ya. Itu dibukanya biasanya hari apa Ibu atau bulan-bulan tertentu? Mboten nate. Ngantos sak mangke mboten nate. Nggih, mboten nate sama sekali. Mboten wonten kang mantun. Mboten ingkang mantun nggih. Wonten kepercayaan utawa ilo-ilonipun kados pundi, Mbah? Umpami dipun buka ngoten. Kalau mben nate tiyang niku mriki kepengin bikak niku tasih mancik teng mriki gambar Jawa. Ngoten nggih, luar biasa. Ya, inilah apakah Bu, nek dalu ngoten niku wonten ingkang rame ziarah dhateng mriki menepi napa meditasi dhateng mriki, Pak? Sak menika mboten nate wonten. Nggih, namun nek tiyang ziarah ndamel bis ngoten niku ngoten. Saya nang tahlil ngoten. Nggih. Saking pemerintah Kabupaten Blitar sendiri niku ngopeni niki mboten, Bu? Nggih dipun keramik niki kalih Pak Wali Kota Enggal niki. Enggal niki nggih. Untuk yang lain-lainnya seperti mboten. Wonten. Saking jenengan kan dados njagi ngriki Ibu nggih. Saking pemerintah daerah wonten komo-komone mboten, Bu? Dalem. Nggih. Dalem lho. Nggih, namung asal BLT niku lho, Pak. BLT niku kan benten malih. Nggih, mboten wonten. Mboten wonten. Iya. Harusnya seperti ini dari pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Blitar, pemerintah Kota Blitar harusnya kan berkewajiban lah untuk memberikan tali asih kepada beliau yang turun, yang yaitu mau untuk menjaga merawat makam dari beliau, karena ini adalah aset bagi pemerintah. Karena apa? Beliau adalah seorang pejuang, beliau adalah seorang pahlawan bisa dikatakan begitu, dan penyebar agama Islam Ibu ya. Jadi ini intinya
semoga saja ini bisa menjadikan apa Ibu referensi kepada pemerintah daerah Ibu nggih kagem jenengan supaya ini juga berlimpah kepada masyarakat khususnya warga Indonesia Ibu nggih. Matur suwun Bu Mayati nggih. Pangertosanipun mugi-mugi migunani tumrap kula lan sedaya masyarakat nggih. Menawi wonten pikantuk matur dalem ngapura. Injih. Saya juga mohon maaf kalau mungkin ada salahnya saya menyampaikan apa yang saya tahu dan kula nggih nyuwun pangestu donganipun Ibu nggih mugi-mugi dipun palilayang Joyotikto sageta nggih amin dipun palilayang yang kula tak ziarah sekedap nggih pangapuntenipun Ibu nggih. Terima kasih untuk seluruh jimatres itulah laporan saya langsung di makam Eyang Joyotikto yaitu Patih Blitar yang ketiga yang punya ilmu luar biasa Pancasona ya. Pancasona nomor rontek Bu. Pancasona ya. Yang ilmunya ilmu putih. Ilmu putih ya. Pancasona ilmu putih. Kalau mungkin di dalam film-film itu kalau dibunuh dipotong gini ya nempel tanah kembali lagi seperti itu ya. Luar biasa. Terima kasih. Salam jimatres, salam satu misteri untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajian malam Jumat